Yang dikata makanan bergizi. Cuma sekarang yang menerima gizi itu apa? Kalau semua jamaahnya sakit, seenak apapun makanan itu ndin mai keras. Sakit makin tepekanduk si manok lecing. Kemudian atau manok tunuk. Lagu sambal munti. Lagu sak nerima niki dengan sakit. Dan mai racun makan. Karena apa? Yang menerima sakit. Begitu juga ceramah agama, ceramah apapun namanya, kalau yang diceramahin ini sakit hatinya, berpenyakit hatinya, maka semua apa yang diceramahin tengah likentok kawe sugul lilen kentok kiri. Tapi alhamdulillah wa syukrillah, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh nanda kami tadi semuanya menerima dengan baik. Dan alhamdulillah wa syukrillah, maka saya berpesan tadi sama panitia, karena yang terlalu capek. Jadi tonek klemak ngadiri acara patayat muslimat, kemudian kan depak, kemudian juga banyak di rumah juga, sehingga tiang kecapean dan tadi mau berangkat pagi-pagi sekali temuin temalik datang. Tapi alhamdulillah wa syukrillah kita bisa datang sekalipun sebentar. Enak duit lalu aku. Pertama tiang mohon kulit pelunggung kami, manfaatkanlah malam Asyrul Awakhir ini sebaik-baiknya. Bagaimanapun tidak ada yang menjamin umur kita sampai tahun depan apa enggak. Duit di antara jamaah kita yang tahun kemarin bersama kita duduk di sini, berjamaah di sini, tapi sekarang sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka siapa yang menjamin kita akan nyampe tahun depan? Oleh karena itu manfaatkanlah semaksimal mungkin Asyrul Awakhir ini dengan ijtihad bil ibadah. Marabasen ulama kita rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Is'ab Ahlul Iman bi Wadhaifi Syahri Ramadan, karangan Fadilatul Allamah Syekhuna Hasan Muhammad Al-Masyar rahimahullah, orang ulama besar dari Mekah, guru daripada mayoritas masyayikh yang ada di Indonesia, bukan di Lombok saja, di Indonesia. Namanya Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyar. Beliau mengatakan dalam kitab Is'ab Ahlul Iman bi Wadhaifi Syahri Ramadan, di sana disebutkan berijtihadlah kamu terutama malam-malam Asyrul Awakhir. Yang dikatakan Asyrul Awakhir niki adalah tanggal 20 ke atas. Tapi lebih ditonjolkan oleh ulama berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam 27. Mungkin juga terjadi Lailatul Qadar niki malam 21, bisa jadi terjadi malam 27. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab niki dijelaskan bahwasanya Lailatul Qadar niki sering terjadi kejadian malam 27. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika masih kecil, umur antara 4 sampai 5 tahun, dia tidur di antara ibu dan bapaknya, nyari antara ibu dan bapaknya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala melihat cahaya, dibuka hijabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mengatakan kepada ibu dan bapaknya, ya abati ma hadzan nur, unasang cahaya nabi ini. Orang tuanya, ibu dan bapaknya tidak melihat, tetapi Imam Nawawi dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nampak
cahaya yang luar biasa. Fatadzakkarat ummah, maka teringatlah ibunya bahwasanya ini malam 27 Ramadan. Kemudian kedua ibu bapaknya menadahkan tangan menghadap kiblat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkahilah anak saya ini dengan ilmu. Dan alhamdulillah Imam Nawawi rahimahullahu taala diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dinikmati oleh semua pesantren yang ada di seluruh dunia. Padahal umurnya hanya 42 tahun, tetapi karangannya semua fan ada. Tafsirnya, hadisnya, fiqihnya, semuanya ada. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka alhamdulillah yang mengikuti jejak langkah Imam Nawawi, seorang ulama besar dari Indonesia, namanya Nawawi Al-Bantani. Nawawi Banten ini oleh orang Arab memberikan lakab julukan Nawawi As-Saghir, Nawawi yang kecil. Maka sekarang alhamdulillah cicitnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ada lagi cicitnya lagi karena Kiai Zulfa kemarin datang ke Lombok, datang memberikan pencerahan, dan masya Allah tabarakallah para pasien tiang pelungkup dia nurah keilmuannya. Maka alhamdulillah wa syukrillah para kiai, para tuan guru, janganlah kita berpedoman kepada Google, berpedomanlah ilmu kepada sanad, karena sanad inilah yang membuat energi ilmu kita semakin barokah. Tanpa sanad ilmu maka ilmu kita hampa. Maka menyebutlah guru kita, dari mana kita dapat, siapa guru kita, siapa pembimbing kita, lebih-lebih dalam ilmu tasawuf. Tidak bisa kita bertasawuf melalui Google, tidak bisa kita bertasawuf melalui buku, bertasawuflah melalui guru, karena guru niki adalah sanad. Seperti saya Al-Fakir menerima ilmu dari guru tiang di Mekah, namanya Syekh Abdullah Said Lahji Al-Hadrami As-Sakhari. Guru saya Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki, Syekh Yasin Isa Al-Padani, Syekh Zakaria Abdullah Bella. Beliau ini menerima dari Maulana Syekh Hasan Muhammad Masyad, Hasan Al-Yamani, Syekh Amin Al-Qutbi. Mereka juga menerima dari guru sampai kepada sahabat Nabi kepada Rasulullah kepada Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini adalah amanah yang harus kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita terima. Maka alhamdulillah wa syukrillah di Indonesia ini, terutama Jawa Timur, Lombok, Banjarmasin, Mandiling, niki adalah sumber-sumber daripada ilmu yang bersumber daripada para masyayikh yang ada di Mekah. Tarekah juga bersumber dari Kalimantan, Banjarmasin. Kemudian juga tarekah yang ada di Lombok, tarekah yang ada di Jawa Timur, yang ada di Madura. Kalau Madura dikenal bintangnya adalah Kiai Haji Khalil Al-Bangkalani. Kemudian Kiai Khalil Al-Bangkalani punya murid banyak sekali, diantaranya Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari pernah belajar di Sholatiyah, dan alhamdulillah 5 tahun yang lalu saya ikuti jejak langkah sekilas perguruan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ternyata beliau itu adalah murid dari seorang ulama besar, pendiri madrasah Sholatiyah, namanya Syekh Rahmatullah. Syekh Rahmatullah ini seorang ulama besar yang paling disegani oleh orang Nasrani, yang mana pada saat itu India dijajah oleh Inggris. Kemudian ada seorang pendeta namanya Dr. Pandar. Dr. Pandar ini mengirim surat kepada ulama-ulama India Pakistan, siapa di antara ulama-ulama Islam yang sanggup berdebat, tapi dengan catatan kalau kamu kalah masuklah agama Kristen, tapi kalau saya kalah akan masuk agama Islam. Maka tampillah seorang ulama besar namanya Syekh Rahmatullah. Nah, Syekh Rahmatullah ini dibuatkan panggung di India.
kemudian berdebat dengan Dr. Panda, masalah ketuhanan, masalah tahrif Injil, kemurnian Al-Quran. Dan ternyata menang Dr. Syekh Rahmatullah. Karena penguasa harus dibunuh Syekh Rahmatullah ini, maka lari ke Mekah. Kalau lari di Mekah tidak pakai pesawat tetapi pakai perahu. Sampai di Mekah bertemulah dengan seorang ulama besar di Mekah, namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, yang dikenal dengan pengarang syarah Matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah yaitu syarah Matan Jurumiyah nih. Nah, di sanalah Syekh Rahmatullah berguru lagi Kiai Ahmad Zaini Dahlan. Dan ketika itu datang lagi surat dari Inggris, nantang lagi ke ulama Al-Azhar. Kemudian ulama Azhar mengirim surat lagi kepada Mekah, kemudian dibaca oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian Ahmad Zaini Dahlan mengumumkan kepada muridnya, siapa di antara kalian yang sanggup melawan Dr. Pandar ini? Maka angkat tanganlah seorang murid yang duduk di paling belakang, namanya Syekh Rahmatullah. Saya ya Syekh. Kemudian apa yang kau miliki untuk melawan mereka? Ternyata Syekh Rahmatullah memahami Taurat, Injil, Qaul Qadim, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, dihafal betul, dikuasai betul. Sehingga dikirimlah ke Istanbul. Nah, di Istanbul lah bertemu lagi dengan Dr. Pandar. Dr. Pandar mengatakan dirinya kalah. Kalau ini yang menjadi lawan saya, pernah kami kalah di India. Kemudian oleh Khalifah di Istanbul berkata, kamu mau apa? Hadiahmu mau jabatan, mau pangkat, mau harta benda? Saya tidak mau itu. Yang saya inginkan adalah izinkanlah mendirikan sebuah madrasah formal di Mekah. Maka alhamdulillah keluarlah izin pendirian madrasah formal di Mekah pertama kali di Mekah. Kemudian setelah itu tidak punya uang untuk membangun madrasah. Ada seorang perempuan kaya raya namanya Saulatun Nisa Al-Balgham. Saulatun Nisa Al-Balgham inilah yang mewakafkan tanahnya. Maka diabadikan namanya di madrasah As-Sawlatiyah. Dan di sana juga Syekh Rahmatullah berguru. Dan pendekar-pendekar yang ada di Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan Republik ini mereka adalah keluaran madrasah As-Sawlatiyah. Ulama-ulama yang berwawasan kebangsaan, ulama-ulama yang berwawasan kenegaraan, negarawan, dan juga memiliki intelektual yang tinggi, mayoritas keluaran madrasah As-Sawlatiyah. Termasuk diantaranya adalah Syekh Syekh Hashim Al-Asy'ari. Nah, itulah sejarah. Maka alhamdulillah wa syukrillah, di Indonesia nih kita memiliki ulama-ulama yang luar biasa. Maka janganlah keluar dari Nahdlatul Ulama. Apapun perjuangan Nahdlatul Ulama itu sudah pasti, dan tidak ada kamusnya Nahdlatul Ulama jadi pemberontak selama ini. Malah resolusi jihad dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama untuk menandingi Jepang dan Belanda. Dan alhamdulillah kalah dengan tasbihnya Kiai Abbas Buntet. Tasbih ini kalah, mengalahkan rudal yang ada di luar angkasa sana. Dan tentara polisi belum ada. Maka yang memerdekakan Indonesia bukan tentara dan polisi, tapi yang memerdekakan Indonesia adalah santri. Belum ada namanya tentara, belum ada polisi, belum ada. Yang ada pada saat itu adalah tentara rakyat. Siapa tentara rakyat? Itu adalah para santri. Maka alhamdulillah oleh pemerintah kita sekarang diberikan kehormatan pesantren itu dengan hari santri, yang pengakuan secara nasional, pengakuan lembaran negara bahwasanya sangat besar andilnya para pesantren memerdekakan Republik ini. Dan alhamdulillah wa syukrillah, selama pesantren ada, maka kita alhamdulillah insyaallah akan terjamin keamanan kita. Maka kita hati-hati, jangan terpengaruh dengan pesantren yang memiliki hafalan Quran,
memiliki banyak beasiswa, tetapi siapa pimpinannya? Kalau pimpinannya otaknya radikal, maka anak-anaknya akan radikal semua. Kalau pimpinannya nanti itu sebagai otak pemberontak, maka nanti muridnya akan menjadi pemberontak. Lebih-lebih sekarang yang masuk di Indonesia yang paling berbahaya adalah aliran Syiah. Aliran Syiah ini taqiyah, ikut dulu sama kita, nanti kalau sudah kuat kita akan diinjak sama mereka. Maka kita berhati-hati kalau memasukkan anak kita ke pesantren, lihatlah dulu pesantrennya bagaimana. Jangan terpengaruh dengan hafal Quran, jangan terpengaruh dengan beasiswa, tetapi lihatlah pendiri daripada pesantren itu, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita apa enggak? Apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadhab apa enggak? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah pengakuannya Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi tidak bermadhab, jangan diberikan masuk di masjid ini. Jadi bingkame ngajahang di masjid ini. Karena apa? Akan merusak pikiran, tercuci otak jamaah kita, hingga nanti akan menyusahkan kita semua. Oleh karena itu, alhamdulillah adanya perayaan Nuzul Quran, adanya pengajian rutin yang kita adakan di sini. Untuk apa semuanya niki? Tidak ada yang saya harapkan bagaimana membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها صغايا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخصنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.